Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah manajemen sumber daya insani dan nanti dilanjutkan dengan kebijakan industri kita akan laksanakan secara daring. Ya, untuk materi tentang kedisiplinan karyawan atau sumber daya insani ya. Yang ini nanti akan dipresentasikan sebenarnya sama sama kelompoknya siapa ya. Nanti bisa dilihat untuk materi kedisiplinan ini. Biar ada gambaran nanti di pertemuan selanjutnya dalam diskusi di hari Selasa depan ya, biar ada gambaran ataupun biar lebih paham sebelum nanti kita berdiskusi tentang kedisiplinan ini. Jadi ada beberapa subbahasan. Yang pertama itu pentingnya kedisiplinan, kemudian indikator kedisiplinan, sama ada persaingan dan konflik, kemudian kepuasan kerja ya, ada kepuasan kerja, stres dan frustasi. Jadi kalau kita berbicara soal perusahaan ataupun organisasi kantor, bahkan usaha kecil sekalipun, ya ada satu hal yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya ini jadi pondasi utama dilihat dari hal kedisiplinan. Ya, banyak kita berpikir mungkinnya kalau kalau kedisiplinan itu bukan hanya kita datang tepat waktu, padahal tentunya lebih lebih dari itu ya. Disiplin itu kan soal bagaimana sikap hidup dalam bekerja, soal bagaimana seseorang menghargai tanggung jawab, menghormati aturan. Itu kedisiplinan. Ya, menjaga komitmen itu kaitannya dengan kedisiplinan. Ya, kedisiplinan terhadap apa? Tentunya pekerjaan yang kita laksanakan. Ya, misalkan dalam sebuah tim, ya tim tim kerja. Karena kan kalau di perusahaan itu kita tidak bisa berdiri sendiri, harus harus ada teamwork yang berjalan. Ya, misalkan dalam sebuah tim ya yang isinya orang-orangnya itu pintar semua ya, dia punya skill yang tinggi, pengalamannya banyak, tapi nggak disiplin misalkan. Ada yang sering telat, ada yang malas koordinasi, malas komunikasi, ataupun ada masalah nggak pernah disampaikan ke temennya. Ada yang suka misalkan menunda pekerjaannya, bahkan ada yang cuek gitu ya terhadap aturan. Nah, lama-lama misalkan kondisi itu terjadi di dalam satu tim, ya itu pasti berantakan. Yang targetnya nggak kecapai, kemudian nggak pakai mudah-mudahan komunikasinya rusak, suasana kerjanya juga jadi nggak nyaman. Jadi kalau misalkan seperti itu pasti nggak berjalan. Sebaliknya, ya kalau misalkan ada tim yang mungkin skillnya biasa-biasa aja, tetapi disiplinnya tinggi. Ya, dari semua jabatan-jabatan itu dia disiplin semua. Ya. Misalkan rapat jam 7, datang 6:59. Kegiatan punya kegiatan ataupun misalkan ada pelatihan SDM di kantornya, jam 9 pasti sebelum jam 9 itu mereka sudah ada berada di tempat. Ya, datang itu tepat waktu gitu. Kerjanya juga sesuai prosedur, saling bantu, punya rasa tanggung jawab yang besar. Pasti hasilnya justru lebih stabil, ya, lebih stabil dan tentunya berkembang. Karena nanti pada akhirnya disiplin itu bukan hanya bikin pekerjaan itu selesai, tetapi juga membangun budaya, sebuah habit gitu ya, kebiasaan eh, yang positif itu juga akan menjadi sesuatu yang benar. Kebiasaan kebiasaan kecil itu nanti menjadi pembenaran yang lebih bagus, yang lebih positif. Jadi intinya kalau disiplin itu ya itu harus ada komitmen dalam diri seorang, dalam personal seseorang. Karena ini urgensi ya. Makanya di situ kedisiplinan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ya. Produktif, semua karyawannya produktif, punya ruh, punya semangat, harmonis. Ya, vibe-nya positif, pasti bawaannya kayak gitu. Dan sustainability, ya, berkelanjutan. Dia memikirkan si pegawainya itu memikirkan gimana nih
perusahaan yang saya tempati ini biar maju, ya, biar sustain ke depannya. Jadi tidak hanya sekarang majunya, tapi kan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu orang-orang, pegawai-pegawai yang bisa dikatakan green human resource management. Artinya dia berpikir tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Makanya nanti kalau udah seperti itu dia akan loyal. Tentunya harus ada feedback dari apa yang diberikan oleh perusahaannya agar si karyawan itu tetap loyal, setia. Ya, karena di sini kalau dilihat disiplin itu berkaitan langsung dengan kepercayaan. Saat kita disiplin, misalkan pegawai itu disiplin, artinya pegawai itu bisa diandalkan, diandalkan oleh pimpinannya, ya ada kepercayaan dari atasan, rekan kerjanya pasti nyaman karena kan gimana lah pasti pembawaannya positif, memberikan motivasi juga kepada karyawan-karyawan yang lainnya karena dia datang tepat waktu. Itu disiplin. Ya, kemudian yang lainnya juga akan merasa secara psikologi orang itu akan memberikan dampak yang aman, nyaman dan aman. Kalau melihat satu orang yang disiplin itu akan mempengaruhi kepada yang lainnya. Ya, misalnya gini ya, kalau ada karyawan yang selalu tepat waktu, ya laporannya nggak pernah telat, misalkan komunikasinya jelas, dia punya tanggung jawab yang bagus, otomatis orang lain juga akan menghargai dia. Tapi kalau misalkan kebalikannya, ya sedikit demi sedikit itu akan hilang kepercayaannya. Makanya kalau di dalam dunia kerja, ya kehilangan kepercayaan itu bahaya banget. Ya, selain eh, disiplin, selain itu juga disiplin. eh, ini jadi penggerak produktivitas. Kalau misalkan perusahaan bisa punya sistem secanggih apapun, teknologi yang secanggih apapun, ya tapi kalau misalkan di dalamnya pegawai-pegawainya, karyawannya ataupun manusianya nggak disiplin, ya tetap aja kacau. Ya, mesin misalkan bisa bagus, teknologinya udah modern, tapi kalau misalkan SDM-nya malas-malasan, suka menunda-menunda pekerjaan, nggak punya komitmen, pasti hasil akhirnya tidak maksimal. Ya, makanya banyak perusahaan besar sekarang dimanapun bahkan di dunia itu bukan cuma mencari orang pintar aja, tetapi kan mencari orang yang bisa konsisten dan disiplin. Ya, kita lihat negara Jepang, ya setelah hancur di bom, ya mereka masih bisa survive, ya. Dia memikirkan bagaimana ke depan untuk membangun bangsanya agar lebih lebih kuat. Mereka terus ya konsisten, disiplin, ya. Karena disiplin itu melatih tanggung jawab, konsistensi, profesionalisme. Makanya orang-orang Jepang, ya, integritas kepada perusahaan itu sangat kuat. Jadi merasa memiliki gitu. Kalau misalkan di kita kan ya terkadang gitu ada yang integritasnya tinggi tetapi ada ya juga yang tidak seperti itu, hanya memikirkan remunerasinya aja, yang penting saya kompensasinya, yang penting saya dibayar gitu loh, kerja untuk gaji gitu ya. Jadi kedisiplinan itu pasti akan melahirkan tanggung jawab, udah pasti ya, konsistensi, komitmen, ya karena kan kita punya punya daya juang yang tinggi, profesionalisme, ya kalau misalkan kita tidak sesuai dengan bidang, ya pasti kita tidak akan punya semangat di situ, ya. Jadi tanggung jawab, konsistensi, profesionalisme, sama integritas. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Orang sukses itu kan biasanya bukan karena paling jenius, tapi karena dia tuh konsisten. Konsisten menjaga kebiasaan baiknya. Yang dari hal-hal yang terkecil itulah jadi pembenaran. Nah, itu ya. Itu pentingnya urgensi daripada kedisiplinan. Kemudian yang sini yang kedua, ya, indikator-indikator kedisiplinan itu ya di sini disiplin itu sebenarnya bisa dilihat dari perilaku sehari-hari, ya.
Makanya di sini ada indikator-indikator yang menunjukkan apakah seseorang benar-benar disiplin atau tidak. Ya, dilihat dari ketepatan waktu. Ya, ini paling paling kelihatan ya. Indikator yang paling kelihatan ya. Ketepatan waktu, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai deadline. Misalkan kalian tugas UTS, tugas mandiri sih beda ya keaktifan di kelas. Tugas mandiri, keaktifan kelas. Kalau tugas terstruktur, presentasi, berarti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kalian kalian melaksanakan itu. Tugasnya ya sesuai tepat waktu. Misalkan kalau kalian yang sudah bekerja hadir saat rapat ya tepat waktu, itu kelihatan suatu hal yang kecil sederhana ya, tetapi itu dampaknya besar karena waktu itu berkaitan dengan penghargaan terhadap orang lain. Kalau kita telat terus, sebenarnya kita sedang membuat orang lain itu menunggu ya. Lama-lama itu bisa mengganggu, kalau di organisasi itu mengganggu ritme kerja, kerja tim. Itu ketepatan waktu. Kemudian ada situ kepatuhan terhadap aturan. Jadi setiap organisasi itu pasti ya punya aturan. Ada SOP-nya, ya ada tata tertib, ada etika kerjanya, ada alur komunikasi dari atas ke bawah, banyak hal lah ya. Kalau misalnya di kelas ya kalian ya harus harus taat terhadap aturan, tata tertib di kampus. Ya, ada tata tertib, etika ketika kalian menyampaikan pendapat, ada etika ketika menyanggah, ada etikanya. Ya, ada etik dan estetik gitu loh. Kalau etik itu lebih ke perilakunya seorang, kalau estetik itu keindahan dari di luar daripada perilakunya. Berarti dalam hal pakaian, kalau kalian pakaiannya sopan, itu estetik. Ya. Jadi orang disiplin itu bukan hanya berarti takut terhadap aturan, tapi harus punya awareness, sadar gitu bahwa aturan itu dibuat supaya pekerjaan itu berjalan teratur. Kalau semua orang ya jalan sendiri-sendiri tanpa aturan, ya itu chaos. Udah pasti ada konflik. Ya. Itu kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur. Kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, karyawan yang disiplin itu nggak suka lempar kesalahan, ya. Jadi kalau ada masalah, dia akan cari solusi. Kalau misalkan kalau ada tugas, dia akan selesaikan tepat waktu. Dia tuh sadar bahwa pekerjaannya itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagian daripada amanah. Itu yang perlu dijaga ya, amanah ya, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Ya kalau melimpahkan kepada orang lain ya kita tidak bisa terhadap diri sendiri, kita tidak amanah, apalagi dengan pekerjaan yang lebih besar. Makanya dalam dunia profesional itu orang yang bertanggung jawab itu nilainya mahal ya. Makanya pemimpin-pemimpin sekarang itu mahal ya. Kalau nggak punya tanggung jawab terhadap pekerjaan, dia akan apa ya? Dia dia tidak mencintai pekerjaannya sendiri, dia tidak ikhlas. Dia akan seenaknya sendiri. Dia berpikir untuk keuntungan dirinya sendiri. Ya, makanya tanggung jawab. Kalau di era sekarang itu ada tarif ya, ada transparansi, ada responsibility, ada fairness ya, ada apa lagi? Independensi. Itu tarif, itu teori ya, teori barat, tapi memang itu relevan dengan hari ini yang bisa diberlakukan di organisasi. Nah, kemudian indikator yang lainnya ada sikap dan perilaku kerja yang profesional. Ya, disiplin juga kelihatan dari cara seseorang bersikap, bagaimana dia berbicara, bagaimana menghormati rekan kerjanya, ya, di dalam hal menghadapi tekanan, jaga emosi, ya itu apa ya? Itu terlihat dari cara seseorang bersikap. Disiplin itu ya. Kadang ada orang pintar tapi emosinya meledak-ledak. Ya, tapi eh, suka apa ya? Ya suka emosian gitu. Pasti orang yang kayak gitu tuh sulit untuk diajak kerjasama. Akhirnya di saat di satu lingkup tim itu akan menjadi
sumber masalah. Makanya di sini dibutuhkan profesionalisme. Itu salah satu bentuk daripada disiplin diri, ya. Kemudian indikator yang selanjutnya itu ada konsistensi, ya. Konsistensi dan komitmen terhadap pekerjaan. Ini yang paling sulit ya. Banyak orang bisa disiplin sehari, 2 hari selanjutnya, tetapi mempertahankan disiplin dalam jangka panjang itu memang berat karena manusia itu sering kalah dengan rasa malas ya, bosen, nyaman. Makanya disiplin itu eh, disiplin sejati itu bukan soal semangat besar, tapi kan kemampuan menjaga kebiasaan baik ya, meskipun suasana hati kita itu sedang tidak bagus. Nah, itu yang paling sulit. Ya kan, kemampuan menjaga kebiasaan baik gitu ya, meskipun suasana hati itu sedang tidak bagus. Itu orang-orang yang jiwa besar sekali itu. Ya, bagaimana caranya untuk memperlihatkan aura positif kita kepada orang lain walaupun hati kita sedang banyak masalah. Itu ya indikator indikator kedisiplinan. Kemudian ada persaingan, ya, persaingan dan konflik. Ya, kalau kita lihat dalam dunia kerja, ya persaingan itu pasti ada. Ya, kadang ada yang rebutan promosi, ada yang rebutan banyak lah ya proyek, ingin dianggap terbaik, ingin divalidasi oleh atasannya, ingin pengen lebih unggul dari rekan kerja. Itu jadi persaingan itu nggak selalu buruk gitu ya. Kalau sehat persaingannya ya, ya misalkan orang jadi termotivasi belajar, meningkatkan kemampuan, ataupun bekerja lebih baik. Masalahnya kadang persaingan itu berubah jadi konflik biasanya, bukan sesuatu yang positif ya. Ada biasanya kan muncul iri hati sama temen, saling menjatuhkan, ya, saling sindir, gak mau kerjasama karena ya berbagai hal lah. Bahkan ada yang sengaja misalkan menjatuhkan citra temannya demi terlihat hebat. Itu pasti banyak. Ada film tuh ya, film Hollywood yang menceritakan tentang pengen pengen dipuji terus-terusan sama pimpinannya gitu. Haus validasi. Kalau udah begini itu toksik ya. Suasana kerja itu jadi toksik. Energi yang seharusnya dipakai untuk berkembang itu malah habis buat drama drama di dalam di internal. Padahal organisasi yang kuat itu bukan bukan yang orang-orangnya saling mengalahkan, tetapi yang benar-benar mampu saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Makanya kedisiplinan emosional itu juga penting, bukan hanya pintar aja, tapi kedisiplinan emosional. Kadang yang harus dikendalikan bukan cuma waktu gitu, tapi kan ego kita, emosi kita. Karena banyak konflik kerja yang sebenarnya bukan karena pekerjaan berat, tapi karena komunikasi buruk ya, dan ego individu yang terlalu tinggi. Tuh, jadi memang harus dikikis perlahan-lahan ya. Kemudian yang terakhir itu kepuasan kerja ya, ada kepuasan kerja, stres, frustasi. Ini pasti ya di organisasi itu pasti ada ini. Bagian yang sangat manusiawi gitu. Kadang orang mikir kerja itu cuma soal kita dikasih gaji gitu ya. Padahal kan nggak seperti itu, nggak sesederhana itu. Ada orang yang gajinya besar tapi kan stres terus ya. Ada juga yang gajinya biasa tetapi dia happy ya, dia bahagia aja dalam bekerjanya. Kenapa? Karena kepuasan kerja itu dipengaruhi banyak hal. Ya kan? Pasti dari lingkungan kerja, dari hubungan dengan atasan, dari penghargaan. Ini masalah penting, kenyamanan juga. Ya, kenyamanan. Kalau udah nggak nyaman, dia akan keluar dengan sendirinya. Pegawai itu akan keluar dengan sendirinya. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Bahkan di sini juga ada gitu ya. Itu karena apa ya? Karena lingkungan kerja, hubungan dengan atasan, misalkan atasannya tidak tidak dekat gitu ya. Dalam arti oh, hanya tugas melulu yang ditanyakan, tidak tidak secara intim gitu ya. Hubungan antar manusia itu tidak dekat gitu. Ya, jadi kan orang nggak nyaman ya gitu. Kalau seseorang merasa pekerjaannya bermakna, biasanya dia akan lebih semangat loyal.
Tapi kalau misalkan under pressure gitu ya, terlalu tinggi tekanannya, beban kerjanya berlebih, komunikasinya juga buruk, istilahnya toksik lah, ya pasti stres. Stres kerja itu sebenarnya normal. Semua orang pasti, ya kita lah, saya juga pernah mengalami stres kerja, pernah mengalaminya. Yang bahaya itu kan kalau stres itu dibiarkan numpuk gitu loh. Numpuk di otak kita tapi tidak pernah diceritakan. Awalnya cuma capek, mudah marah gitu kan. Biasanya kan fokusnya hilang kita tuh. Sampai akhirnya frustasi. Nah, makanya frustasi itu biasanya muncul ketika seseorang itu merasa usahanya tidak dihargai. Targetnya terlalu berat misalkan. Nggak ada support ya atau dukungan. Makanya di situ harapannya itu terus harap apa terus gagal gitu harapannya. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, ya bukan cuma kinerjanya yang rusak, tapi itu kesehatan mentalnya juga bisa terganggu. Makanya perusahaan modern sekarang itu harus harus mulai sadar tuh menjaga kesehatan mental karyawan itu penting, ya. Karena kita itu bukan robot. Kita tuh punya emosi ya, punya punya pasti masalahnya berbeda-beda ya. Masalah keluarga gitu ya, tekanan hidup, keterbatasan tenaga. Ya, jadi memang tidak bisa diforsir secara berlebihan. Tidak seperti robot kan. Yang penting robot robot itu tidak pernah ada kata penolakan kalau dari mesin itu. Ya, makanya dia tidak punya emosi, tidak punya tekanan hidup. Tapi kalau manusia, dia punya emosi, punya masalah keluarga, keterbatasan tenaga. Ya, jadi penting ya. Intinya di sini kedisiplinan itu bukan sekedar aturan yang ada di kantor ataupun absensi misalkan kita nyenot pagi ya, tapi kan disiplin itu lebih ke budaya, lebih ke karakter ya, lebih ke cara seseorang itu menghargai pekerjaannya. Jadi ketika disiplin itu sudah dibangun oleh kita ya dengan baik, pasti tentunya kita akan semangat kerjanya, hubungan kerjanya lebih sehat, konflik itu juga akan bisa terkurangi. Karena organisasi yang hebat itu bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang pintar ya tadi ya saya katakan, tapi lebih ke punya tanggung jawab, konsistensi, kemudian kemampuan kerja, kemampuan di dalam menjaga sikap dalam kondisi apapun. Itu yang paling berat ya. Oke, cukup yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.